kita masuk ke sesi ketiga mengenai artificial intelligence atau AI. AI itu kan sebagai mesin ya, mesin pintar yang dapat memudahkan tugas manusia atau subjek hukum untuk menjadi lebih mudah lah, menjadi lebih simpel dan lebih efisien gitu. Nah, namun di Journal of Law and Syariah tahun 2025 dinyatakan 4,76 miliar pengguna aktif media sosial atau 60% populasi global ini saling berbagi foto dan video melalui AI. Menurutmu nih, AI itu bisa dikategorikan sebagai kayak kita manusia, subjek hukum, atau korporasi, atau AI itu hanya sebagai alat aja karena tetap dioperasikan oleh manusia dan nggak bisa berpikir sendiri gitu. Kalau dari sudut pandangmu mengenai AI itu gimana? Apakah dia alat atau dia bisa berdiri sendiri? Kalau untuk sekarang itu masih dianggapnya alat ya, tapi karena memang perusahaan-perusahaan besar itu pada gembor-gembor yang namanya AGI, atau ya itu kan kayak AI-nya itu kayak udah bisa berdiri sendiri gitu, sekelas Skynet mungkin dan sebagainya gitu. Mungkin beberapa tahun lagi bisa lah ya, bisa dibilang ada kemungkinan gitu. Tapi kan kita nggak tahu juga nanti perkembangannya bakal seperti apa. Kalau dibilang dari sisi hukum mau dilihat sebagai manusia atau enggaknya ya ini sebenarnya kembali lagi sih karena setelah adanya boomingnya AI itu kan peraturan-peraturan tuh mulai muncul di banyak tempat kanan kiri gitu. Terutama kayak di EU ya, European Union gitu. Mereka kan peraturan juga mulai lebih banyak gitu setelah adanya AI dan sebagainya. Itu kembali lagi mereka memang mau menghitungnya sebagai manusia atau tidaknya itu ya relatif juga ya peraturan di tempatnya masing-masing. Terkait AI nih, AI itu kan bisa dikatakan sebagai replika dari perilaku dan pemikiran manusia lah ya, di berbagai pihak, di berbagai bidang. Manusia menuangkan pikirnya melalui AI, jadi AI mempelajari, sehingga AI dapat menyerupai sebagai manusia gitu. Nah, kalau misalnya pada kasus deepfake nih misalnya. Nah, kalau misalnya dari segi permasalahan deepfake, menurutmu gimana peran AI itu? Sebenarnya kalau deepfake itu kan udah dari lama sebenarnya sebelum kayak AI itu booming. Ituannya dipercepat atau perkembangannya lebih cepat semenjak adanya AI ini. Kalau deepfake itu sendiri kan memang kayak dia tuh mempelajari lah, dibilangnya apa ya, di training juga gitu agar bisa nge-morphing lah mukanya orang itu dengan memang gambar yang ditarget itu. Kalau untuk peran AI si dalam deepfake ini ya memang tuh deepfake tuh secara keseluruhan tuh banyak positifnya apa negatifnya lah bisa dibilang gitu. Sebenarnya kan memang teknologi deepfake ini kan lebih sering digunakannya kan memang buat scam dan sebagainya gitu ya. Tapi ya mungkin perkembangannya bisa ke banyak arah, tapi memang kayak orang-orangnya pakainya ke situ aja gitu. Tapi ya kembali lagi, ya itu kan sebagai alat gitu. Bukan kalau memang orang-orangnya tuh pada ngelakuin A ya itu sebenarnya lebih ke kembali ke orang-orangnya sendiri yang ngelakuin baik ya memang karena niatnya baik, ngelakuin jelek ya karena memang niatnya jelek. Ya memang sementara ini sebagai alat dan AI-nya itu sendiri ya kayak ngikut-ngikut aja gitu kan. Mungkin kalau dari aku sendiri ya sudut pandangnya gitu sih. Mungkin tapi ini bukan deepfake ya. Mungkin kalau AI itu sendiri kayak sadar atau enggaknya atau mungkin punya pilihan itu mungkin ada beberapa AI yang bisa seperti itu. Mungkin bukan yang terlalu kayak obvious gitu ya. Kayak misal tolong apa sih resep bikin bom gitu. Kan tentunya mayoritas AI kan nggak bakal ngasih jawaban gitu kan. Mungkin pertanyaan seperti bikin AI-nya kayak bukannya nggak nyaman gitu ya, mulai paham pola gitu lah. Ini kok sebenarnya orangnya tuh mulai ngaco gitu, mikirnya udah mulai nggak bener gitu. Semisal obat ini apa ya, obat itu apa ya, semisal kan orangnya kayak mikir cara biar bisa tidur cepat atau mau nge-abuse obat gitu. Mungkin kan cara ngomongnya bisa pelan gitu, oh aku nggak bisa tidur gitu, ada obat ini apa enggak gitu. Mungkin AI pertama yang ngasih jawaban, oh oke nih obatnya ini. Terus discussion kanan kiri kira ngobrolin lah untuk obatnya yang diperluin atau gimana gimana gitu. Terus nanti kadang tuh AI-nya bisa mulai sadar gitu, oh ini kok kayaknya dianya tuh mau abuse gitu. To the point kayak dia tuh udah mulai sadar ini kayaknya udah nggak beres, dia bisa kayak, oh ini stop, kayaknya kok kamu kayak gini gitu ya. Dia terus nanti kayak nolak gitu untuk lanjutin conversation-nya gitu. Ada beberapa yang kayak gitu, tapi kayak model-model yang mahal gitu, kayak si Claude Opus
ya ada lah yang model-model kayak gitu. Tapi kan tergantung lagi, memang perusahaan AI itu kan beda-beda ya. Mereka tuh nge-trainingnya tuh bagaimana gitu lah. Restrictionnya mereka tuh juga bagaimana. Setiap perusahaan kan punya kayak bilang kayak quirk-nya masing-masing gitu. Kalau si GPT kan memang bisa dibilang agar lebih mudah digunakan, mungkin kalau bisa dibilang tuh mereka tuh kayak bener-bener bikin bahasnya kayak overly gaul gitu lah. Waktu ngobrol biasa kok kayak ini ngapain kok aneh banget gitu. Tapi kan kalau kayak Gemini, mungkin Gemini lebih ke research atau mungkin kayak straightforward gitu. Yaudah memang datanya ini ya ngeluarannya gini. Bisa dilihat dari kayak produk-produk mereka kayak notebook LM dan juga memang AI search-nya mereka gitu. Terus kalau si Cloud kan memang dia tuh di trainingnya ya berdasarkan, mereka tuh kayak punya divisi yang memang orang filosofi kalau nggak salah gitu. Memang di training itu ada yang bisa dibilang kayak fact check-nya gitu lah, untuk nentuin dia tuh sebenarnya tuh ngobrolnya tuh sesuai arahannya mereka apa enggak gitu. Mereka kan memang fokusnya AI safety gitu ya. Tentunya mereka juga ada orang-orang yang kayak ngecek, oh kok jawabannya ini terlalu kasar atau terlalu gimana gitu. Nanti diarahin biar kayak gini gitu. Nah, kembali lagi setiap perusahaan tuh punya trainingnya mereka masing-masing gitu lah. Jadi ya agak relatif juga sebenarnya. Tapi ya sementara ini masih menjadi alat dan memang nggak bisa dibilang AI-nya itu yang sebagai pelakunya gitu. Oke, tapi memang walaupun konteksnya atau perannya di kehidupan sekarang ini AI dianggap sebagai alat ya kan, karena kan masih digunakan atau promnya masih dibikin oleh manusia gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mencoba untuk berdiskusi kan bisa kayak memberikan diagnosis kayak misalnya obat tadi gitu kan. Nah, itu muncul suatu perdebatan lah ya kalau di kalangan orang hukum. Apakah AI itu bisa dijadikan sebagai subjek hukum atau enggak ya? Terutama hukum perdata atau hukum pidana. Nanti kalau misalnya dia berbuat kejahatan, bisa nggak dihukum? Berbuat kesalahan, diagnosis yang salah, bisa nggak didenda gitu misalnya. Nah, kalau misalnya nih, AI kan udah kayak menyerupai kita ngomong sama orang lah ya. Kalau misal kita tanya tentang penyakit, tentang apa, terus dia memberikan diagnosis bla bla bla, akhirnya orang itu nurut melakukan yang dibilang AI, terus ternyata amit-amit orangnya itu mengalami komplikasi gara-gara saran dari AI. Nah kalau gitu berarti nggak bisa AI-nya itu dipersalahkan ya, tetap pengembangnya ya, atau malah justru penggunanya yang salah karena dia tanya AI. Ya, kalau ini kembali lagi sebagai alat. Ini mungkin agak kayak ada garisnya lah yang bisa ditentuin gitu. Kalau secara mayoritas itu sebenarnya juga kembali ke pengguna gitu. Tapi ya mungkin ada yang bisa dipidana itu kalau kalau semisal jawaban yang dikirim tuh bener-bener kok si user tuh mintanya A, terus kok AI-nya tuh kayak spesifik banget gitu ngasih jawaban tertentu yang memang outputnya tuh untuk hal buruk gitu. Nggak pernah denger sih yang kasusnya kayak gini sih. Itu kan kalau gitu memang dari sananya tuh nge-tuningnya agar menjawabnya seperti itu. Misal usernya minta bagaimana sih cara mertahanin diri gitu dari maling atau gimana gitu. Misal bagaimana mertahanin diri kalau di jalan dipukul orang gitu. Ya mungkin kayaknya bilang suruh latihan apalah-apalah gitu, suruh banyak-banyak olahraga, banyak bela diri gitu. Tapi kok terus tiba-tiba jawabannya tuh kayak spesifik banget. Coba deh kalau gitu beli pisau di toko A, mungkin toko sponsornya dia atau gimana gitu, toko A gitu, terus bacok pakai itunya gitu. Nah itu kan sebenarnya bisa aja dipidana ya kalau yang kasus kayak gitu. Tapi kan emang gak pernah denger kayak gitu. Tentunya kan masih dari para penelitinya sendiri kan udah dibatasi lah yang biar masalah-masalah kayak gitu tuh sampai jangan terjadi gitu lah. Ya itu sebenarnya kembali lagi ke developernya. Tapi kan developer tuh sebenarnya juga udah ngasih kayak pemberitahuan gitu kalau AI itu jangan diikutin 100% gitu. AI itu masih bisa bikin kesalahan. Jadi secara mayoritas untuk sekarang ini itu masihlah sebuah alat gitu. Belum bisa kayak yang dijadiin subjek hukum subjek hukum. Yep, jadiin kayak terdakwa atau gimana gitu. Ya itu kecuali kalau memang dibuat dengan sangat sengaja untuk diarahin ke hal tertentunya itu kan memang kembali lagi ke niatnya orang-orang gitu kan. Kalau misal pada tahun namanya kayak define tune atau gimana itu kan sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Tapi ya sebenarnya kembali lagi itu nanti arahnya bukan AI-nya itu yang sebagai pelakunya, tapi lebih ke usernya lagi. Cuman jalurnya beda gitu bisa dibilang. Ya berarti memang untuk AI ini kalau memberikan penjelasan-penjelasan itu harus memenuhi prinsip explainability ya. Jadi karena kan yang pakai orang awam kan. Jadi paling enggak kalau misal bertanya apa ya yang dijawab adalah hal yang mudah dipahami oleh
orang umum gitu ya, nggak yang terlalu teknis kayak misalnya itu tadi untuk bela diri kayak gimana langkahnya terlalu konkret, atau obat nanti terlalu kayak gimana harus pakai resep dokter. Nah itu nggak boleh ya kayak gitu, harusnya explainability-nya yang secara umum lah, karena kan memang itu sebagai alat gitu kan ya. Nah tapi kalau misalnya nih, aku kan pernah lihat game ini ya, Detroit Become Human ya. Nah menurutmu kalau kayak gitu Ya. tuh ini nggak memungkinkan nggak akan terjadi di dunia dalam waktu dekat, atau wah itu ya cuma hanya fiksi aja, karena mana mungkin AI bisa berkembang segitu cepat jadi manusia robot misal. Ya itu kalau kan pada dibilang masih progres ya. Pas misal tahu kayak robot Optimus dan sebagainya itu tuh banyak-banyak perusahaan-perusahaan di San Francisco yang pada ngembangin kayak gitu. Ya memang udah ongoing, sebenarnya masih udah progres sih ke arah itu gitu. Tapi pun gak usah kayak nunggu kayak kalau udah sampai ada aja sih. Tapi kan itu sebenarnya kembali lagi, itu kan dikembangin oleh seseorang gitu. Gak mungkin dianya conscious. Nah ini yang belum tahu ya. Mungkin kalau misal kedepannya memang benar-benar bisa kayak sadar diri tuh, oke ini belum tahu juga gitu. Tapi kan tetap secara keseluruhan, ya maksudnya dia tuh dibikin oleh yang ngembanginnya juga gitu. Kalau ada apa-apa pasti ya kembali laginya ke pengembangnya itu gitu. Kalaupun sampai dia sadar diri gitu, ngelakuin apa yang enggak di luar batasannya yang udah ditentuin oleh pengembangnya, itu ya tetap bisa aja kembali lagi peraturannya jatuhnya yang ngembangin gitu loh. Kamu kok kayak bikin ini tapi nggak dirawat atau dijaga bener-bener gitu. Kayak semisal bikin senjata gitu lah. Harusnya itu kan ada safety-nya gitu lah. Untuk mode kalau semisal triggernya diklik itu nggak bakal muncul gitu. Kalau dia semisal pengembangnya nggak ngasih itu sama sekali, ya terus itu salahnya siapa juga gitu loh. Itu kan masih bisa dibilang mungkin disengaja, fitur yang disengaja kayak dihilangin untuk keamanan gitu. Nah tapi kalau semisal memang udah dikasih kayak safety-nya itu sendiri, tapi waktu diklik masih tetap keluar pelurunya itu, kalau semisal hal seperti itu, ya itu kan mungkin bisa dibilang defect ya, atau nggak sesuai yang output yang mereka harapkan gitu. Tapi kan juga mesti ada tahap testingnya gitu. Nggak mungkin defect ini, ya mungkin kalau defectnya terlalu banyak, nah ini yang jadi pertanyaan ya. Ini kok sampai bisa kayak gini tuh sebenarnya yang ngembangin itu gimana gitu. Kok banyak produk-produknya dia tuh yang di luar batas gitu. Nah tapi kalau mungkin yang kayak defect cuma 1-2 itu kan mungkin kayak suatu outlier gitulah, itu kayak jarang terjadi dan sebagainya gitu. Nah itu kan mungkin hukumnya beda-beda ya, memang kayak antaranya teledor, lalai, sama yang memang udah ngelakuin sebaik mungkin, semaksimal mungkin, tapi memang kadang kala juga bisa salah gitu. Kalau aku sendiri kan memang orang IT gitu ya, nggak tahu juga secara hukum itu nanti jatuhnya gimana, apakah tetap dihukumi sama yang antaranya teledor, lalai, sama yang udah ngelakuin semaksimal mungkin tapi tetap kayak gitu. Ini kan lebih kembali lagi ke orang-orang yang hukum memang mau mengukurnya bagaimana. Dari aku sendiri lihatnya gitu sih. Ya itu memang penerapan AI di masa sekarang ini masih ada kendala-kendalanya ya, apalagi terkait penyeimbangan antara inovasi teknologi yang dibawa AI itu sendiri dengan penyesuaian dengan hak individu penggunanya gitu, misalnya manusia ya kan. Jadi kayak masih terpisah, ada pembatasnya ya di antara itu. Memang AI pada masa-masa sekarang ini masih menjadi sebagai alat aja ya, belum bisa berpikir sendiri, belum bisa berjalan sendiri atau berdiri sendiri, ya masih sebagai alat bantu lah ya. Jadi nggak boleh kalau misalnya kita sebagai manusia yang ahli di bidang tertentu mengandalkan apapun dengan AI, itu malah nggak tepat ya kan. Karena AI ya sebagai alat untuk memudahkan kita mengerjakan little task lah ya, kerjaan-kerjaan kecil gitu. Jadi kalau misalnya kita bergantung pada AI untuk menggantikan profesi dokter sekarang misalnya, atau profesi hukum untuk menentukan keputusan-keputusan, ya itu masih kiranya belum tepat ya, karena masih panjang ininya pengembangannya gitu ya. Nah mungkin aku penasaran nih, kalau tentang AI, ada nggak pengalaman-pengalamanmu yang perlu diperhatikan lah untuk orang awam, misalnya aku nih, kan aku nggak ngerti-ngerti banget mengenai AI, nggak yang advance gitu ya, paling pakai untuk prompt biasa, untuk brainstorming gitu. Nah tapi kalau misalnya dirimu sebagai mahasiswa di UB yang fakultasnya memang berkaitan dengan AI, ada nggak hal-hal penting kalau mau di-sharing agar orang-orang awam tuh ngerti
Kalau misalnya AI itu gini atau pengalamanmu seperti apa gitu? Mungkin kayak yang lebih spesifik dulu ya untuk yang pada kayak ngoding-ngoding gitu ya. Ini sekarang kan memang era-eranya namanya vibe coding gitu lah. Ngodingnya cuma pakai AI aja gitu, kayak ngomong terus gitu. Kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Nah, ini yang mungkin udah pada sering denger lah ya. Namanya kalau IN kayak key lah. INB apa untuk di INB-nya environment-nya gitu. Jadi kan waktu saya bikin aplikasi itu kan kayak nggak semua akses itu bisa langsung minta aja gitu. Ada yang namanya butuh kunci lah, namanya API key dan sebagainya gitu. Untuk API key itu kan memang standarnya yang benar itu tuh nggak boleh kayak di-upload suka-suka gitu. Misal kayak API key-nya Gemini yang tadi mungkin orang-orang sering pakai gitu. API itu kayak rahasia gitu, jangan sampai di-share-share gitu. Nah, tapi kan kadang orang-orang tuh kalau kurang teliti bisa aja minta AI-nya suruh bikinin ini cepet gitu. Bisa aja si AI-nya tuh agak ceroboh gitu ya, atau mungkin nyari cara-cara biar tugas yang dia yang dikasihin ke dia tuh cepat selesai gitu. Mungkin nanti API key-nya tuh nempel langsung di kodenya, terus kodenya di-publish ke publik gitu. Itu tuh sama aja kayak ngupload biodata diri tapi ada fotokopi KTP tempelin di situ gitu. Nah, itu kan nggak mungkin juga kan, itu bahaya juga. Itu kan namanya credentialnya tuh harus dijaga gitu. Itu mungkin lah salah satu yang sering terjadi. Ini tapi dulu sih, harusnya sekarang tuh udah pada dilatih untuk nggak pakai itu sebagai standarnya gitu lah. Terus mungkin yang hati-hati kalau AI itu, kalau input sih nggak ada mungkin ya, kan setiap perusahaan pasti punya kayak peraturan masing-masing. Ya baca gitu lah, mungkin yang pada pakai gratis tuh dicek apakah memang data yang diinputin itu dipakai untuk training apa enggak. Jadi ya hati-hati masukin informasi akun bank full di situ kan, kalau sampai masuk ke database-nya yang punya itu kan ya kayak lucu juga gitu loh. Nanti dibuat latihan dan sebagainya itu juga, makanya jangan ngupload juga kayak credential penting ke AI-nya juga. Itu mungkin salah satu yang harus dihati-hatiin itu ya. Terus mungkin yang paling bahaya ya lebih ke outputnya sih. Yaitu yang Mas Brahma sampaikan tadi kayak deepfake dan sebagainya, AI generated pictures gitu. Nah, ini yang kayak menurut aku tuh kayak udah bahaya sih. Bahkan untuk seumuranku mungkin juga Mas Brahma juga gitu, kalau lihat gambar AI itu udah bener-bener susah dibedain gitu. Yang seumuran gini aja udah kayak hampir susah bedainnya, apalagi yang udah pada tua-tua gitu. Nah, ini yang sebenarnya bener-bener jadi hal yang harus diperhatiin sih. Karena kalau gini kan nyebar hoax sih gampang kan. Lihat dulu aja nggak ada yang kayak gini nyebar hoax sudah gampang, apalagi udah ada yang kayak gini. Aduh, kayak mau gimana lagi gitu. Masih kayak harus lebih teliti lah melihat-lihat dan memilah-milah informasi yang didapat gitu. Ya itu sih bener-bener harus hati-hati. Tapi kan sebenarnya kayak kalau Gemini itu kan masih ada yang ngasih namanya tuh digital watermark. Mungkin bisa didetek. Tapi kan juga malas juga, nggak mungkin screenshot terus tanya ini apa bukan. Screenshot tanya ini bukan. Nah, ini sebenarnya juga apa ya, sekarang ini kayak mungkin perusahaan-perusahaan besar tuh udah mulai implementasi gitu. Kalau misal pada punya Instagram Reels gitu, kalau ada konten AI itu pasti di pojok kiri bawahnya tuh akan ada infonya, ini tuh AI generated gitu, untuk hal-hal seperti itu. Tapi kan nggak semuanya bisa ke filter, ada juga yang bisa lolos gitu. Kalau misal amit-amit gitu lah, semisal ada video gedung dibom gimana gitu. Nah, terus itu bedainnya gimana? Di pojok kirinya nggak ada tulisan AI generate gitu. Kan informasi kayak gini tuh juga harus dilihat-lihat, ini asli apa enggak gitu. Jangan-jangan nanti orang-orang malah panik, tapi ternyata AI gitu. Nah, tapi jeleknya juga, terus kalau sampai ada kejadian yang nyata, orang-orang mikirnya AI. Nah, ini yang malah paling sering terjadi gitu. Kayak ini tuh cuma video normal, video bukan AI generate itu. Pada orang-orang tuh bilangnya ini AI, ini AI. Nah, itu. Ini yang malah jadi bikin kayak kebingungan massal gitu lah. Orang-orang tuh jadi udah nggak bisa bedain mana yang AI, mana yang enggak gitu. Ini sebenarnya juga jadi masalah utama nih. Paling sering sih kalau aku lihat itu sendiri sih, apalagi di sosial media sih. Apalagi yang paling sering kena tuh juga orang-orang tua yang memang udah nggak bisa bedain. Kita aja udah susah gitu, apalagi yang udah pada tua-tua. Nah, ini sebenarnya juga kembali lagi ke, kalau dibilang diri sendiri juga harus lebih hati-hati ya gimana, hal kayak gini tuh emang tuanya juga udah susah gitu untuk dihindari gitu. Nah ini mungkin yang ke regulator ya, tapi ini juga masih pada kejar-kejaran gitu. Tapi ini juga sebagai PR ke semua pihak sih sebenarnya sih, untuk menjaga agar hal-hal kayak gini tuh bisa jangan sampai parah gitu lah. Itu sih yang bisa aku bilang sih, yang benar-benar paling ngeri sih. Kayak orang-orang tuh kayak udah nggak bisa bedain mana yang bener mana yang AI gitu.
pas informasinya asli dibilang AI, terus dapat yang AI ini mikirnya asli. Nah udah, ini udah susah. Ini benar-benar era paling membingungkan sih kalau aku bilang sih. Iya, itu memang apa ya, dengan adanya AI dan perkembangan digital itu emang plus minus lah ya. Plusnya ya memudahkan kita mengerjakan apapun. Minusnya ya itu tadi, kita jadi harus makin berhati-hati, makin teliti, makin selektif tentang berita-berita, apalagi hoax-hoax ya kan. Ya benar sih katamu, kalau dari zaman dulu hoax itu gampang disebarkan, kayak apalagi yang waktu apa ya, di BBM itu ya, broadcast pesan ini maka Anda akan bla 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 bla. Dulu kayak gitu. Sekarang pakai foto, video bisa ini ya. Aku mau tanya nih satu lagi sebelum kita menutup ya. Aku pernah baca atau pernah dengar ya dari Instagram gitu, bahwa nanti industri perfilman itu akan kalah dengan AI, karena AI bisa membuat film dengan gratis, dengan alur yang menarik dan sebagainya macam, dengan biaya yang murah dibandingkan dengan kita lihat film-film yang harus syuting pakai kamera, pakai aktor ini itu. Nah, menurutmu gimana pandangan kalau dengan kayak gitu? Sebenarnya kalau dicek lebih teliti emang udah terjadi sebenarnya sih. Banyak kok platform yang sekarang kayak generated konten-konten generate konten-konten kayak gitu. Tapi memang konten itu ya menghibur gitu ya, mau gimana lagi ya. Juga gampang di-generate, menghibur, dan memang pilihannya banyak. Dan itu memang udah terjadi, udah cukup lama mungkin kalau dibilang itu. Tapi kalau semisal kayak sekelas kayak Hollywood, nah ini yang mungkin perlu kita saksikan sih nanti ke depannya bakal gimana sih. Tapi kalau semisal kayak coba cek aja Instagram gitu, YouTube dah itu video-video udah banyak gitu. Terus kayak drama-drama, bahkan yang kayak aku tahu sendiri juga udah mulai banyak kayak platform-platform yang khusus untuk drama-drama yang dibikin AI gitu. Dan itu harus bayar. Nah, kayak gitu kan sebenarnya juga agak kocak juga gitu lah. Tapi emang udah mulai. Sebenarnya tuh kalau dibilang yang dikhawatirkan itu akan terjadi apa enggak, itu sebenarnya hampir semuanya tuh udah mulai progres ke arah situ ya. Tapi ya mau gimana lagi gitu, namanya juga progres ya pasti akan berjalan ke depan gitu lah. Terus kalau memang harus stop atau mundur itu kan mungkin ini malah kayak indikasi bahaya gitu, apakah mungkin akan jadi krisis finansial lagi atau gimana, kan malah lebih bahaya gitu. Nah, tapi ya mau nggak mau itu akan tetap berjalan. Tapi ya kita sebagai, ya mungkin orang-orang secara keseluruhan itu tetap harus mempersiapkan diri dan juga hati-hati gitulah dengan konten-konten yang ada seperti itu. Iya sih, setuju sih. Memang di era digitalisasi memang kita harus sering-sering literasi ya. Literasi, terus cek fakta, terus pelajari apa yang baru, beradaptasi. Memang makin modern juga tuntutannya makin banyak ya. Nggak sama dengan zaman dulu yang nggak ada internet, nggak ada handphone. Ya karena sekarang ada macam-macam, apa-apa juga udah ada. Ya juga harus menyesuaikan ya. Menyesuaikan apalagi literasi itu. Jadi siapa lagi yang membatasi konsumsi kita selain kita sendiri gitu kan. Nah mungkin sebelum kita penutup, ada nggak closing statement atau apa-apa yang mau disampaikan dari dirimu? Ya mungkin untuk nyimpulin aja sih yang udah disampaikan juga sebenarnya udah dibahas-bahas sebelumnya. Perkembangan AI itu akan terus maju gitu lah. Peraturan-peraturan memang bisa lah maksudnya selalu dikuatkan, selalu dibikin gitu. Tapi kan tetap kembali lagi kita harus bisa kayak memproteksi diri gitulah, melindungi diri kita gitulah dari adanya ancaman-ancaman yang mungkin akan muncul pada kedepannya gitu. Jadi ya orang-orang tuh harus mempersiapkan diri, kayak prepare gitulah. Tapi juga jangan terlalu ngerasa doomer gitu kayak aduh besok kalau AI-nya udah bisa kayak gini nanti kayak jadi Terminator atau gimana gitu, atau kayak Cyberpunk atau gimana. Ya itu kan bisa dibilang ada jalur outputnya gitu lah, yang mungkin bisa terjadi di masa depan. Kita kan nggak tahu juga ke depannya apakah akan kayak gitu apa enggaknya gitu. Ya tapi ya itu kembali lagi ke diri sendiri. Ke diri sendiri harus selalu improve. Tapi juga kasian juga yang orang tua-tua sebenarnya itu juga pasti ada barrier-nya juga lah. Mungkin itu sih. Terima kasih banyak Disa atas sharing-sharing materinya ya mengenai perkembangan digital, hukum digital, artificial intelligence atau AI, dan juga perlindungan data pribadi ya. Ya sedikit banyak aku jadi semakin terbuka lah mendengarnya, yang tadinya awam mengenai hal-hal itu jadi
kayak semakin mengerti, apalagi banyak kan tadi contoh-contoh kasus yang udah dirimu sebutkan, jadi mungkin bisa menambah wawasan bagi aku sendiri atau bagi nanti penonton yang menonton video ini. Oke, terima kasih untuk Diza, selaku mahasiswa UB Sistem Informatika, untuk telah Terima kasih kembali juga menjelaskan materi-materi mengenai AI. Demikian sesi video Bread pada hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.